Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu Eliza Prisma, NIM 19136127 dari jurusan Geografi NK. Video ini untuk memenuhi tugas pertemuan 2 Geografi Regional Indonesia pada sesi Kamis jam 7 dengan dosen pengampu Ibu Rahmaneli. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang iklim Indonesia, yang kedua tentang kondisi relief di Indonesia, yang ketiga tentang curah hujan Indonesia, dan yang terakhir tentang flora dan fauna Indonesia. Yang pertama tentang iklim Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 iklim. Yang pertama yaitu iklim muson atau juga disebut sebagai iklim musim. Yang kedua iklim tropika dan iklim laut. Seperti yang digambarkan pada peta Indonesia di dalam PPT ini terdapat 3 warna pembeda dari 3 iklim tersebut. Pertama, iklim musim atau iklim muson. Iklim musim atau iklim muson ini terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah tiap setengah tahun sekali. Angin musim di Indonesia terdiri atas musim barat dan musim timur. Angin muson barat biasa disebut sebagai angin muson dingin timur laut yang bertiup pada kurang waktu bulan Oktober hingga April pada saat kedudukan semu matahari di belahan bumi. Sedangkan angin musim timur adalah angin yang mengalir dari Australia atau musim dingin ke Asia atau musim panas. Iklim yang kedua yaitu iklim tropika atau disebut juga sebagai iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa yang mengakibatkan Indonesia termasuk daerah tropika atau panas. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas mengakibatkan negara Indonesia beriklim tropika atau panas. Iklim ini berakibat banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Sebuah iklim tropis adalah iklim yang tropis. Pada iklim tropika ini memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu tahunannya mencapai 30 derajat Celcius. Ciri selanjutnya yaitu amplitudo suhu rata-rata tahunannya kecil. Di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Selanjutnya tekanan udaranya rendah dan perubahannya secara perlahan dan beraturan. Dan yang terakhir, cirinya hujan banyak dan lebih banyak dari daerah lain di dunia. Iklim selanjutnya yaitu iklim laut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan hal ini menyebabkan Indonesia sering terjadinya hujan. Pada iklim laut ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama berdasarkan di daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 derajat Celcius, dan yang kedua ciri iklim laut di daerah sedang. Ciri iklim laut di daerah tropis dan subtropis sampai garis lintang 40 derajat Celcius yaitu yang pertama suhu rata-rata tahunannya rendah, amplitudo suhu harian rendah atau kecil, banyak awan, dan sering hujan lebat disertai badai. Sedangkan ciri-ciri iklim laut di daerah sedang yaitu amplitudo suhu harian dan tahunannya kecil, banyak awan, banyak hujan di musim dingin dan umumnya hujan rintik-rintik, dan yang terakhir pergantian antara musim panas dan dingin terjadi tidak mendadak dan tiba-tiba. Selanjutnya materi tentang kondisi relief di Indonesia. Relief dapat diartikan sebagai perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi, misalnya bentuk-bentuk pegunungan, lembah, daratan rendah, daratan tinggi. Bentuk-bentuk permukaan bumi semacam itu dapat terjadi di darat ataupun di dasar laut, sehingga dikenal adanya relief daratan dan relief laut.
Yang pertama yaitu relief daratan. Daratan merupakan bagian dari bumi yang sangat penting karena pada dasarnya manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tinggal di dalamnya. Pada relief daratan ini terdapat bentuk-bentuk seperti dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, lembah, ngarai maupun peneplain dan pantai. Dataran rendah atau planis merupakan daratan yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut dan tidak memiliki banyak perbedaan ketinggian antara tempat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan dataran tinggi atau plato adalah hamparan tanah luar dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara gunung-gunung. Selanjutnya yaitu gunung atau mountain adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas dan berbentuk seperti kerucut atau kubah berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu pegunungan, merupakan gugusan gunung dengan ketinggian yang beragam, dan bukit merupakan jenis pegunungan yang tingginya antara 200 sampai 300 meter. Selanjutnya lembah atau valley merupakan cekungan luas permukaan bumi yang dikelilingi oleh bukit dan pegunungan. Selanjutnya ngarai atau canyon merupakan lembah yang dalam dan sempit dengan lereng yang curam. Selanjutnya peneplain merupakan bentukan hasil akhir tenaga eksogen terhadap daratan rendah yang permukaannya miring atau menurun dengan sangat landai ke arah laut. Dan pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Kita masuk pada relief dasar laut. Bentuk permukaan bumi lainnya adalah perairan, di mana relief ini sering ditunjukkan dengan warna biru, dan jika dilihat dengan seksama, warna biru ini lebih mendominasi dalam bola dunia. Adapun relief dasar laut meliputi yang pertama yaitu dangkalan atau shelf atau paparan benua, merupakan dasar pantai yang melandai ke arah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter atau rata-rata kedalamnya di bawah 200 meter. Contohnya paparan Sunda yang meliputi Laut Jawa, Selat Karimata, dan Laut Tiongkok. Yang kedua yaitu lubuk laut atau basin. Merupakan dasar laut berbentuk bulat seperti mangkok. Dan yang ketiga, gunung laut, merupakan gunung yang dimulai dari dasar laut dan puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Yang keempat yaitu palung laut atau trog, merupakan lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang curam. Yang kelima yaitu ambang laut, merupakan dasar laut yang mencuat kemudian memisahkan perairan yang satu dengan perairan yang lainnya. Yang keenam, punggul laut, merupakan pegunungan yang berada di dasar laut dan punggungnya muncul di atas permukaan air laut sehingga merupakan deretan kepulauan. Dan yang terakhir, relief lautan yaitu alur-alur laut, merupakan relief dasar laut yang berupa lembah-lembah sungai yang mengalami materi selanjutnya tentang curah hujan Indonesia. Pengertian dari curah hujan Indonesia merupakan jumlah curah air hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Penyebab curah hujan yang berbeda-beda, yang pertama yaitu letak daerah konvergensi antitropik atau dekat. Dekat merupakan daerah yang memiliki suhu yang relatif tinggi atau ekuator termal sehingga membuat tingkat penguapan menjadi lebih tinggi yang menjadikan area tersebut sangat lembab sehingga menimbulkan hujan zenital atau konveksi. Penyebab yang kedua yaitu arah angin.
Arah angin dapat menentukan curah hujan yang terjadi. Apabila arah anginnya sejajar dengan garis pantai dengan suhu yang tetap, maka tidak terjadi hujan, dan begitu pula sebaliknya. Dan penyebab yang ketiga, bentuk dan arah lereng. Pada wilayah yang relief permukaannya berbukit-bukit atau gunung, curah hujan relatif sedikit karena angin yang harus bergerak naik sehingga mengurangi uap air agar dapat melewati bukit atau gunung. Uap air inilah yang turun sebagai hujan. Yang penyebab keempat, jarak perjalanan angin di atas medan datar. Semakin datar dan semakin lebar wilayah wilayah dataran yang dilewati angin, maka uap air yang dihasilkan akan semakin banyak. Oleh karena itu, hujan hanya turun pada daerah dekat pantai atau laut saja. Yang selanjutnya yaitu letak geografis daerah. Di sini, semakin jauh dari garis lintang 0 derajat, maka curah hujan semakin sedikit. Hal ini dikarenakan suhu akan semakin rendah dan uap air yang dihasilkan akan semakin sedikit. Yang kedua yaitu pola curah hujan. Terdapat 3 pola curah hujan. Yang pertama, pola curah hujan monsun. Yang kedua, pola curah hujan ekuatorial, dan yang ketiga, pola curah hujan lokal. Dalam PPT ini terdapat peta Indonesia yang menggambarkan pola curah hujan ini dengan warna. Yang berwarna kuning itu melambangkan tipe monsun, yang berwarna hijau itu melambangkan tipe ekuatorial, dan yang berwarna merah itu melambangkan tipe lokal. Yang pertama yaitu pola curah hujan monsun. Daerah Indonesia yang banyak mendapatkan pola curah hujan monsun itu seperti Sumatera bagian selatan, Kalimantan Tengah dan Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan bagian Papua. Biasanya hujan yang turun bersifat onimodial atau satu puncak musim hujan. Musim kemarau terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Kemudian bulan lainnya merupakan periode peralihan atau pancaroba. Selanjutnya yaitu pola curah hujan ekuatorial. Pola ini meliputi Sumatera bagian tengah dan utara serta Kalimantan bagian utara. Dan yang ketiga yaitu pola curah hujan lokal yang terjadi di daerah Maluku, Sulawesi, dan sebagian Papua. Hujan ini membentuk tipe hujan pola onimodial atau satu puncak hujan, namun berlawanan dengan tipe hujan monsun. Materi yang terakhir tentang flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia, flora dan fauna terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan garis Wallace, yang kedua berdasarkan garis Weber, dan yang ketiga berdasarkan kawasan peralihan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kawasan Wallace atau berdasarkan garis Wallace. Kawasan Wallace meliputi flora dan fauna yang sebarannya di wilayah Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Garis ini membagi Indonesia menjadi bagian tengah dan bagian barat. Pada kawasan ini disebut dengan flora dan fauna tipe asiatis. Contoh flora dan fauna yang terdapat pada kawasan ini seperti floranya tumbuhan meranti-rantian, berbagai jenis rotan, berbagai jenis nangka, Rafflesia arnoldi, anggrek, lumut, cendawan, paku-pakuan, dan pohon jati. Sedangkan contoh faunanya seperti gajah, macan dan harimau, badak bercula satu, dan banteng. Seperti yang digambarkan pada peta dalam PPT ini, terdapat pada bagian barat itu contohnya di kawasan Wallace. Bisa dilihat dalam peta ini. Yang kedua yaitu garis Weber atau kawasan Weber merupakan garis khayal yang membagi wilayah Indonesia menjadi bagian tengah dan juga bagian timur. Wilayah ini meliputi Sulawesi dan Kepulauan Maluku serta Indonesia bagian timur
atau Pulau Papua dan Kepulauan Maluku. Selain itu, wilayah ini juga meliputi Laut Maluku dan Laut Arafura. Contoh dari flora dan fauna bagian garis Weber ini seperti floranya ebodi, kayu besi, pinus, kayu hitam, akasia, rotan, beberapa jenis anggrek, jatis, sagu, meranti, dan kayu putih. Sedangkan contoh faunanya seperti komodo, babi rusa, burung maleo, koala, burung kasuari, walabi, landak irian, burung kakak tua, dan kanguru. Bisa dilihat di dalam PPT ini ada peta Indonesia yang menggambarkan garis Weber. Yang ketiga yaitu kawasan peralihan. Pada kawasan peralihan ini meliputi pulau Indonesia yang terdapat di bagian tengah, terdiri dari Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan Kepulauan Maluku. Kawasan ini dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber tadi. Contoh flora dan faunanya seperti flora, longose, anggrek serat, cempaka hutan kasa, lontar, ajan kerincung, eboni, cendana, cengkeh, dan ampupu. Sedangkan contoh faunanya seperti kuda sumba, komodo, anoa, dan burung seringgit sangihe. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.